Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang serta salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Purwanto SH MSI selaku Ketua Pembina Yayasan 6 Peduli Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Warto SEMM selaku Pembina Yayasan 6 Peduli Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Joko Subagio Rustinuji SEPGD selaku Ketua Pelaksana Harian Yayasan 6 Peduli Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Diah Ayu Nabila SEMM selaku Ketua Pengurus Yayasan 6 Peduli Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Endah Murtianasari STMM selaku Rektor Universitas Sains Indonesia. Yang kami hormati Bapak Zulkarnain SEMSI dari Yayasan Wiata Indonesia. Dan yang kami hormati Kepala Biro, Kepala Program Studi, dosen, mahasiswa, dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Perkenalkan, saya Elis Yulianti SIKOM MIKOM. Dan saya Haris Trisanto SIKOM MIKOM. Selaku pemandu acara penyambutan mahasiswa baru Universitas Sains Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di acara yang berbahagia ini. Kami dengan tulus mengucapkan selamat datang seluruh mahasiswa baru angkatan 2024 Universitas Sains Indonesia. Selanjutnya, demi memupuk rasa cinta tanah air, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya mari bersama kita panjatkan doa yang dipandu oleh Bapak Tri Sanata Wahyu SEMM. Kepada Bapak Tri di waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelaksanaan acara penerimaan mahasiswa baru ini, marilah sejenak kita tundukkan kepala dan hati kita untuk berdoa dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa sahibina wa maulana Muhammad an kulli syafaati ashabatina ashabi Rasulullah wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li mulkikal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam kesempatan kami senantiasa haturkan dengan kami sahabatku. Hanya kepadamu kami meminta dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Maulana, berkat ridhomu-lah pada hari ini kami dapat melaksanakan pembukaan dan pengarahan mahasiswa baru Universitas Syariah Indonesia. Semoga kegiatan pembukaan dan penerimaan mahasiswa baru ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi para mahasiswa baru Universitas Syariah Indonesia. Ya Allah, ya Alim, limpahkanlah kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswi kami dalam menuntut ilmu di institusi ini, dan mudahkanlah para pendidiknya dalam memberikan pengajaran dan ilmu yang kepada mereka. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Robi zidni ilma warzuqni fahma wa arina haqqa haqqa warzuqna istirahat wa arina batila batila warzuqna istirahat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tri. Selanjutnya kita akan bersama menyaksikan video company profile Universitas Sains Indonesia. Kamu sedang mencari pendidikan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Kamu datang di Universitas Sains Indonesia. Pilihan cerdas untuk masa depan yang gemilang. Di sini, kami menghadirkan pendidikan yang tak hanya unggul, tapi juga selaras dengan kebutuhan. Universitas Sains Indonesia menawarkan berbagai program pendidikan yang dirancang untuk membekali kamu dengan keterampilan dan pengetahuan praktik. Pilih program studi sesuai dengan minat dan karir kamu, seperti manajemen, akuntansi, ilmu komunikasi, psikologi, desain grafis, teknik informatika, teknik elektro, dan banyak lagi. Tidak hanya itu, bagi kamu yang memiliki prestasi akademik atau aktif dalam masyarakat, Universitas Sains Indonesia menyediakan program beasiswa hingga 100%. Bayangkan, kamu bisa menempuh pendidikan selama 4 tahun tanpa memikirkan biaya kuliah.
mengatakan di Universitas Sains Indonesia kami juga memahami kebutuhan kami dan sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas lainnya. Oleh karena itu, kami menyediakan pilihan jadwal kuliah yang fleksibel seperti kelas malam dan kelas kami bisa memilih kapan waktu yang paling nyaman untuk belajar, sehingga pendidikan tidak diharuskan atau kegiatan harian kamu. Belajar juga menjadi lebih mudah dan cukup menggunakan hari yang menggabungkan kuliah tatap muka dan e-learning. Kamu dapat mengakses materi kuliah, berdiskusi dengan dosen, dan menyelesaikan tugas di mana saja dan kapan saja. Teknologi ini membuat pendidikan lebih efisien dan memungkinkan kamu belajar kapan. Fasilitas di Universitas Sains Indonesia tertata lengkap, dari laboratorium komputer, laboratorium bahasa, hingga studio desain grafik. Kami menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar secara optimal. Ditambah lagi, ada sistem layanan karir yang siap membantu kamu mempersiapkan diri memasuki dunia kerja dengan percaya diri. Ini saatnya kamu mengambil langkah menuju masa depan yang lebih baik. Baru kamu masa depan. Pendidikan ini bukan lagi impian, tetapi kenyataan yang bisa kamu dapat di tengah Universitas Sains Indonesia. Sangat menarik sekali ya mengenai Universitas Sains Indonesia memiliki fasilitas dan layanan yang sangat lengkap, ada di lokasi yang sangat strategis di kawasan industri pendidikan ini. Betul sekali Pak Aris. Jadi kalau kita lihat ya dari hidup perkembangannya sangat menarik, apalagi ada beberapa metode pembelajaran yang akan dikombinasikan sehingga akan mempermudah proses pembelajaran. Tentunya itu juga disampaikan oleh dosen-dosen yang memang mahir dan menguasai di bidangnya masing-masing. Betul. Dan tepuk tangan untuk Universitas Sains Indonesia. Selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Purwanto SK MSI, selaku Ketua Pembina Yayasan 6 Peduli Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pak Joko, Mas Warto dari Pembina Yayasan, Bu Ayu, Mas Santo dari pengurus, Bu Rektor yang saya hormati, para kaprodi, dosen, dan mahasiswa baru Universitas Sains Indonesia. Selamat datang, semoga Anda sukses untuk semuanya. Saya mau bikin yel-yel duluan saja ya, karena anginnya kenceng dan hujan. Tapi kalau hujan itu tanda Allah memberikan rezeki. Saya tidak akan menyebut mahasiswa baru dengan mahasiswa baru tahun ini.
saya akan menyambut Anda dengan sarjana 2028. Ya. Tidak penting masuknya, tapi penting pula keluarnya. Jangan masuk, nggak bisa keluar. Ya. Jadi kalau saya akan katakan sarjana 2028, Anda sambut dengan yes, I am. Ya. Sarjana 2028. Yang semangat ya, yes I am. Berarti kita akan jadi sarjana tahun 2028. Wah, mangganya jatuh tuh. Ya. Oke. Yang kedua, jadi pastikan kalau Anda lulus 2028 itu berarti pas 8 semester lulus ya. Nggak ada mata kuliah yang gagal. Yang kedua, kalau saya sebutkan bahwa saya cerdas dan sukses, maka Anda jawab yes I am. Ya. Saya cerdas dan sukses. Ketiga, kalau saya sebut UC, Anda sampaikan unggul selaras industri. Ingat, kalau saya sebut UC, Anda sebut dengan unggul selaras industri. UC. Nah, satu lagi saya akan sebut UC. Anda jawab dengan mutu menyenangkan terjangkau. Mutu menyenangkan terjangkau. UC. Terakhir, kalau saya sebut Indonesia, jawablah jaya, jaya, jaya. Indonesia. Nah, saya ulangi dari depan. Ini saya mulai hari ini, nanti biar ditradisikan Bu Rektor. Ya. Sarjana 2028. Cerdas dan sukses. UC. UC. Mutu menyenangkan terjangkau. Indonesia. Saya ulangin lagi ya. Sambutannya yel-yelnya enggak apa-apa juga. Sarjana 2028. Cerdas dan sukses. UC. UC. Indonesia. Terima kasih. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa Universitas Sains Indonesia ini izinnya keluar pada tanggal 20 September 2024. Alhamdulillah dalam waktu sebulan ya. Dalam waktu yang sangat pendek kita bisa menerima mahasiswa baru yang cukup dari program reguler dan kelas karyawan, mungkin sekitar 300-an lebih. Sedangkan dari gabungan IMBI masih ada 360. Sehingga universitas yang baru ini mempunyai mahasiswa sekitar 600-700-an. Tepuk tangan untuk UC. Yang ingin saya sampaikan juga, jangan khawatir, UC ini didirikan oleh orang-orang yang mempunyai pengalaman panjang di pendidikan. Jadi yang mengkoordinir UC ini sudah pengalaman hampir 25 tahun mengelola pendidikan mulai dari Jakarta, Bandung, Palembang, Jogja, Semarang, Surabaya. Insya Allah kita akan hantarkan Anda dengan sebaik-baiknya yang program itu akan dilaksanakan oleh universitas. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa UC tidak ingin membuat pengangguran. Makanya tagline-nya UC itu adalah selaras sesuai industri.
Jadi nanti kita titipkan kepada universitas, kaprodi dan dosen sekalian mengenai profil lulusan, bahan ajar, dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan industri. Tidak perlu mengajarkan yang tidak perlu, tapi ajarkan dan pastikan bisa bagi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Diskusinya diperbanyak, latihannya diperbanyak. Tadi saya sampaikan, cerdas dan sukses. Yes, I am. Saya ingin sampaikan bahwa tidak enak orang yang bodoh dan miskin. Benar nggak? Enakan miskin atau kaya? Enakan pinter atau bodoh? Untuk kaya butuh bodoh atau butuh pinter? Jadi orang masuk surga itu kuncinya adalah pinter dan kaya. Tidak ada surga itu bagi orang yang bodoh dan miskin. Percaya nggak? Ya. Jadi untuk masuk surga paling tidak butuh ilmu yang bermanfaat. Berarti kita harus pinter. Ilmunya yang Anda pelajari itu sesuai antara yang Anda pelajari dengan Anda yang praktekkan. Jadi kalau ilmu kuliah kita nggak berguna bagi kehidupan, bukan bagian dari ilmu bermanfaat. Yang bermanfaat itu kalau ilmunya sesuai dengan kondisi pekerjaannya. Itu kunci keberhasilan. Maka pesan dari Pak Yenom tadi, marilah Anda semua milih program studinya itu sesuai dengan pekerjaan yang ingin dicapai. Sehingga apa? Keberhasilan itu bisa kita capai. Jadi ilmunya sama, yang dipelajari sama dengan yang di pekerjaannya. Supaya karir kita cepat naik. Kalau karirnya naik, rezekinya banyak. Ilmu bermanfaat. Yang kedua apa kuncinya masuk surga? Sedekah. Sedekah juga butuh uang. Yang ketiga, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Nah, bikin anak soleh juga perlu uang. Ya enggak? Ngaji perlu uang. Sekolah juga perlu uang. Jadi kita perlu uang itu bukan untuk kita, tapi kita perlu uang sebagai jalan masuk surga. Ya, kita butuh uang itu bukan hanya hidup di dunia ini, karena kalau kita mati nggak bawa apa-apa, tetapi kita butuh uang itu jalan kita masuk surga untuk belajar ilmu yang bermanfaat, untuk sedekah, dan untuk mendidik anak yang soleh. Itu pesan saya, meneruskan bahwa belajar sesuai dengan ilmunya. Pesan yang ketiga saya ingin sampaikan yaitu kuliah itu harusnya menyenangkan. Jangan bikin kepala mengkerut. Ya. Jadi kuliahnya menyenangkan, mutunya baik, harganya terjangkau. Memang kita tidak desain mahal supaya ini bisa menjangkau, dan nanti kira-kira saya titip ke dosen-dosen itu ngajarnya yang menyenangkan. Jangan kemudian pada poinnya, kalau saat di poinnya kemudian mahasiswanya bingung. Mulailah dari kehidupan masing-masing. Ya. Kalau belajar probabilitas dari sepak bola itu macam-macamnya. Dan nanti pembelajaran di UC itu akan menggunakan model 331, 3 mata kuliah akan diselenggarakan secara tatap muka, tetapi bisa kita selenggarakan dengan hybrid
Hibrid itu nanti gurunya ngajar, dosennya ngajar di kelas, tapi akan kita streaming bagaimana kelas itu akan berada. Sehingga Anda semuanya bisa mengikuti di media platform yang tersedia, sehingga bisa diikuti dimanapun dan kapanpun. Yang tiganya adalah flexible learning, berarti itu nanti akan pembelajarannya online selama 1 minggu, dan satu akan kita selenggarakan pada semester pendek atau semester antara, ataupun mungkin 4 juga. Itu yang ingin saya sampaikan. Ada beberapa hal yang terkait dengan ini. Kita ingin menghadirkan perkuliahan yang menyenangkan, bermutu, tetapi juga terjangkau. Kita harapkan juga perkuliahan nanti sesuai dengan kebutuhan industri, dan saya harapkan kepada manajemen, alhamdulillah karena UC ini adalah penggabungan, maka program studi semuanya sudah terakreditasi baik, ya. Tapi kalau bisa sebelum 2028 semuanya status paling tidak terakreditasi sangat baik, paling tidak terakreditasi sebagaimana ketentuan di pemerintah. Saya ingin support ini ke universitas, kita kasih close untuk rektor, kaprodi, dosen. Target kita semua sebelum mereka semua lulus terakreditasi sangat baik atau status terakreditasi untuk kita semua. Saya kasih close untuk seluruh pimpinan. Kira-kira demikian. Yakinlah, sekali lagi saya sampaikan kepada Anda, belajarlah dengan sebaik-baiknya, bertanyalah sebaik-baiknya. Kuliah itu tidak hanya segelar ijazah, tapi lebih penting dari itu adalah kita dapat ilmu, supaya otak kita cepat berpikir, kita juga cepat untuk bekerja dan bertindak. Paling tidak perbaiki nasib, ya. Jadi yang belum punya pacar sambil kuliah, carilah pacar. Carilah pasangan sambil kuliah, ya enggak? Sehingga nanti kuliahnya selesai, pasangannya dapat. Ya kan? Kalau sekarang punya pacar, carilah yang lebih baik. Karena hidup ini memang harus mencari yang lebih baik. Ya enggak? Yang enggak boleh pacaran lagi itu setelah menikah. Sebelum itu boleh mencari peluang yang lebih baik. Ya. Jadi semboyannya mencari yang lebih baik. Sama dengan Anda kuliah ke UC, itu mencari yang lebih baik. Demikian pengantar saya, semoga semuanya menikmati. Semoga tahun depan ada aula yang lebih representatif bagi kita semua. Saya berharap Pak Joko dan Pak Warto, nah ini saya sumber pembiayaan. Kalau besok tahun depan kita buka, sudah ada aula yang lebih gede dan lebih bagus. Ya, sebelum saya akhiri, mari kita ujian lagi ya. Sarjana 2028. Cerdas dan sukses. UC. Indonesia. Saya berharap Anda semua sukses. Mohon maaf lahir batin. Tepuk tangan sukses semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Purwanto SKMSI. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Dr. Insinyur Endah Murtianasari STMM selaku Rektor Universitas Sains Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, biar nggak lupa dan
tidak ngantuk ya, kita yel-yel lagi, tapi yel-yelnya nggak sepanjang Bapak Pembina tadi. Sama kalau saya sebut USI, unggul, selaras, industri, tangannya sambil kepal ya. Kemudian kalau saya bilang unggul, selaras, industri, bisa ya. Oke, kita mulai. USI, unggul, selaras, industri. Unggul, selaras, industri, bisa. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, yang saya hormati dan saya banggakan di tengah-tengah kita semuanya hadir Bapak Dr. Insinyur Purwanto MSI selaku Ketua Pembina, kemudian hadir di tengah-tengah kita Ketua Pelaksana Harian Yayasan Bapak Joko, kemudian hadir juga Bapak Warto, Pak Tanto, kemudian hadir tengah-tengah kita semuanya Ibu Diah Ayu selaku Ketua Yayasan 6 Pendidikan, para kaprodi, para dosen, kemudian yang tidak kalah membanggakan adalah adik-adik mahasiswa semuanya angkatan pertama dari Universitas Indonesia, baik untuk reguler 1 maupun reguler 2. Tidak lupa di tengah-tengah kita sudah hadir dari teman-teman kita dari Sukabumi, hasil penggabungan dari Institut Manajemen Wisata Indonesia dan juga SRI Senarusi. Yang pertama dan yang paling utama tentu kita berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita semuanya hari ini alhamdulillah hujan, jadi suasana Bekasi yang biasanya terik matahari hari ini menjadi sejuk. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan adik-adik semuanya berkuliah sampai dengan menjadi sarjana juga diberikan kelancaran. Mudah-mudahan hujan yang turun hari ini membawa keberkahan pada kita semuanya. Karena saya punya teman kalau lagi hari raya hujan malah senang. Nah, kita juga patut berbangga. Tadi mungkin semua doa-doa kita insya Allah diijabah karena tadi turunnya hujan menandai keberkahan untuk kita semuanya. Baik, kami mengucapkan selamat datang baik dari mahasiswa dari Sukabumi maupun mahasiswa angkatan 2024-2025 semester ganjil, baik reguler 1 maupun reguler 2 di kampus kita tercinta, yaitu Universitas Sains Indonesia. Inilah kampus kita yang pertama. Mudah-mudahan ini adalah menjadi pemicu untuk kampus kita yang lebih besar, kampus kita yang lebih nanti memberikan banyak manfaat pada masyarakat. Sehingga apa yang kita miliki sekarang patut kita syukuri. Tadi disampaikan oleh Bapak Pembina, jumlah mahasiswa kita adalah 360 dari penggabungan IMUI dan SRT Sinar Husni serta 352. Jadi total mahasiswa kita adalah 712 untuk semester ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kemudian menandai resminya adik-adik semuanya menjadi mahasiswa Universitas Sains Indonesia, maka izinkan saya membacakan surat keputusan rektor yang akan menandai resminya Anda menjadi mahasiswa angkatan 2024-2025 baik reguler 1 maupun reguler 2. Keputusan Rektor Universitas Sains Indonesia nomor 003 garing SK-R garing UC garing Romawi 11 2024 tentang penerimaan mahasiswa baru kelas reguler 1 dan reguler 2 semester ganjil tahun akademik 2024-2025 Universitas Sains Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, penerimaan mahasiswa baru kelas reguler 1 dan reguler 2 Universitas Sains Indonesia semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Kedua, jumlah mahasiswa baru Universitas Sains Indonesia semester ganjil tahun akademik 2024-2025 sebagaimana dimaksud pada ketetapan pertama, terutama dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Ketiga,
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali. Keempat, bila mana terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan pada penambahan sepenuhnya. Ditetapkan disahkan di Cibitung, Kabupaten Bekasi, tanggal 1 November 2024, Universitas Sains Indonesia, Dr. Insinyur Endah Murtiana Sari, STMM, Rektor. Lampiran NIM 2421070001. Nama mahasiswa Sulistyo, Kampus Cibitung, Program Studi Teknik Informatika. Selanjutnya sampai dengan 351 Fani dengan NIM 2421070351 atas nama mahasiswa Fani Bento Kalau di Kampus Cibitung, Program Studi Teknik Informatika. Dengan dibacakannya SK ini berarti Anda yang telah memiliki NIM dan terdaftar di dalam surat keputusan rektor ini dianggap sah menjadi mahasiswa Universitas Sains Indonesia. Boleh tepuk tangan. Adik-adik semuanya serta hadirin yang saya hormati, tadi seperti disampaikan oleh Pak Purwanto, kita memiliki program studi ada 12 ya. Ada 12 program studi sebagaimana disampaikan dalam company profile tadi, bahwa program studi ini bukan program studi yang sembarangan ya. Program studinya merupakan program studi favorit ya. Bahkan hampir perguruan tinggi belum tentu memiliki program-program studi sebagus kita ya. Oleh karena itu saya mengundang para Bapak Ibu Kaprodi untuk berdiri, melambaikan tangan kepada mahasiswa untuk memberikan sapaan pertama kali untuk selamat datang kepada mahasiswa baru baik dari Sukabumi maupun reguler 1 dan reguler 2. Silakan Bapak Ibu Kaprodi. Nah ini Bapak Ibu Kaprodi kita menghadap ke belakang, melambaikan tangan pada mahasiswa. Belum semuanya kayaknya ya. Gimana yang lainnya? Ya. Jadi Bapak Ibu Kaprodi nanti akan menjadi jembatan komunikasi ya, jembatan komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, antara mahasiswa dengan universitas kalau terjadi masalah, sehingga paling penting dihafalkan wajahnya para kaprodi. Kemudian nanti setelah ini juga akan dibagi penjelasan dari prodi masing-masing, sehingga adik-adik semuanya juga bisa berkenalan langsung dengan para kaprodinya. Kemudian tadi disampaikan bahwa perkuliahan kita itu nanti akan disampaikan dalam 3 moda ya. Moda pertama adalah tatap muka. Ya, tatap muka, Bapak Ibu adik-adik semuanya datang ke kampus, kemudian nanti berkuliah secara tatap muka dengan dosen. Kemudian hybrid itu di kampus ada yang tatap muka, kemudian adik-adik semuanya yang tidak sempat ke kampus bisa tetap berkuliah dengan melihat bagaimana proses perkuliahan di kampus dilaksanakan. Tetapi saya minta bahwa ketika perkuliahan hybrid ini adik-adik semuanya menyalakan kamera, ya. Kemudian yang ketiga adalah flexible learning. Nah, flexible learning ini adalah dilaksanakan dengan model sinkronus dan asinkronus. Yang dimaksud dengan sinkronus adalah dosen akan melakukan tatap maya dengan Zoom, ya. Kemudian asinkronus adalah Bapak Ibu dan adik-adik semuanya belajar secara mandiri di rumah dengan melalui modul PPT, kemudian video dan mengerjakan tugas untuk mengukur kebiasaan setelah mempelajari modul perkuliahan. Sehingga dengan moda yang telah diteliti bertahun-tahun, tadi disampaikan oleh Pak Purwanto bahwa telah diteliti selama 25 tahun ya pengalaman kita mengelola perguruan tinggi, diharapkan perkuliahan itu menjadi efektif dan kompetensi yang kita inginkan dapat dicapai. Jadi saran kami adalah dengan adanya perkuliahan yang sudah sangat dipermudah, jangan sampai mahasiswa tidak memenuhi kriteria minimum absensi. Nanti akan dijelaskan kriteria minimum absensi itu seperti apa. Jadi kriteria minimum absensi menjadi penting karena perkuliahan kita tadi ada beberapa moda. Nanti akan dijelaskan cara mengukur absensi masing-masing di setiap moda itu apa. Kemudian kami mengingatkan kembali bahwa hari ini
adik-adik semuanya diterima sebagai mahasiswa Universitas Indonesia dan sudah resmi menjadi mahasiswa, sudah memiliki nomor induk mahasiswa. Kita harapkan 4 tahun ke depan kita mewisuda adik-adik semuanya. Semoga proses seluruh pembelajaran diberikan kelancaran sehingga tidak ada mahasiswa yang putus di tengah jalan. Kami juga menghimbau Bapak Ibu Kaprodi serta Bapak Ibu dosen selaku penasihat akademik untuk senantiasa mengingatkan mahasiswa yang tidak ada dalam perkuliahan, sehingga ini nanti akan menjadi sebuah simbiosis antara mahasiswa dan dosen dengan komunikasi yang lebih baik. Kemudian hari ini juga nanti akan disematkan jas alma mater sebagai simbolis bahwa telah resmi dilakukannya pembukaan perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Mungkin dari panitia bisa maju untuk membawa jas alma mater dari USI, dan mahasiswa yang sudah ditunjuk silahkan untuk maju ke depan. Untuk mahasiswa atas nama Najwa Zahia dan Mukairus Faidal dipersilakan untuk maju ke depan. Mari tepuk tangannya dahulu teman-teman sekalian. Selanjutnya kami juga mengundang dari tim yayasan untuk maju naik ke podium untuk foto bersama dengan para penerima simbolis penyematan alma mater. Mari tepuk tangannya kembali. Kepada mahasiswa yang mewakili, sekali lagi kami mengucapkan selamat, dan nanti untuk mahasiswa yang belum menerima jas alma mater nanti akan segera dibagikan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sambutan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baik reguler 1, reguler 2 maupun mahasiswa dari Sukabumi. Mudah-mudahan apa yang menjadi tonggak hari ini menjadi sejarah untuk Universitas Sains Indonesia menjadi kampus yang besar di masa yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Endang Murtiana Sari STMM. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan ada motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Panca Sinaga SHMH. Kepada Bapak Panca kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Yayasan Bina Peduli Pendidikan dan Bapak Ibu pimpinan Universitas Sains Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu, mohon izin saya di bawah saja. Saya dimintakan oleh Bapak Ibu pimpinan untuk memberikan sedikit sharing ke teman-teman tentang bagaimana menjadi mahasiswa. Jadi izin saya untuk memberikan sharing di bawah aja supaya lebih leluasa. Baik. Nah, sebelumnya saya ingin berkenal dulu kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga, SHMH. Mungkin teman-teman sulit karena kepanjangan, jadi mungkin nanti panggilnya Panca Sinaga saja. Nah, saya ini lulusan dari Universitas Sumatera Utara di S1-nya, jenjang S1, dan saya jenjang S2-nya lulusan dari Universitas Indonesia. Nah, kebetulan, ya terima kasih. Nah, kebetulan juga teman-teman, saya adalah dosen Fakultas Hukum. Oh, siap. Saya dimintakan pimpinan kata, saya kata. Baik, baik teman-teman Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya juga dosen di sini, dosen dari Prodi Ilmu Hukum. Teman-teman ada yang dari fakultas Prodi Ilmu Hukum tidak? Ada yang datang? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, cuma 5 yang datang. Karena saya dapat info udah ada 7 atau 8 gitu yang kelas karyawan. Nah, yang nanti yang nggak datang saya tandain itu. Baik. Nah, sebelum memulai teman-teman, saya mau coba meningkatkan semangat teman-teman. Nah, kalau kayak saya bilang semangat pagi, teman-teman jawabnya semangat, semangat, semangat. Oke? Siap? Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Sekali lagi, semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Ya, kenapa kita perlu semangat? Karena untuk menjalani kuliah ini kita harus menciptakan semangat, rasa semangat itu. Baik, kita mulai ya teman-teman. Nah, saya akan membawa materi menjadi mahasiswa unggul berkarakter dan selaras industri. Mas Fazli, next boleh? Oke. Nah, yang pertama itu pertanyaannya itu siapa yang takut kuliah? Ada nggak dari teman-teman di sini yang merasa sebelumnya itu takut sama kuliah? Dia nggak mau kuliah, takut kuliah. Ada nggak teman-teman di sini yang takut kuliah? Nggak ada ya? Bagus kalau gitu teman-teman yang sudah tidak takut kuliah itu adalah teman-teman terpilih yang siap untuk menyambut kuliah. Tapi banyak dari teman-teman yang saya tahu bahwa banyak yang takut kuliah karena beberapa hal. Mas boleh next. Ya, salah satunya karena belajarnya susah. Menurut mereka tuh belajarnya sulit. Terus nggak ada waktu karena kayak teman-teman yang karyawan kerja itu, jadi saya nggak ada waktu untuk melakukan kuliah karena saya kerja. Tapi di sini teman-teman nggak perlu mikirin itu karena kita punya program-program yang bisa membantu teman-teman karyawan untuk kuliah. Dan ada yang paling sering saya lihat, apalagi untuk yang muda-muda itu, katanya dosennya killer. Takut kalau dosen killer dapat nilai susah, terus di kelas juga nggak enak gitu. Takut lah pokoknya. Tapi saya jamin teman-teman dosen yang ada di sini adalah dosen-dosen yang sangat amat menyenangkan. Tepuk tangan dulu untuk dosen-dosen yang ada di sini. Nah, oleh karena itu, saya mau teman-teman yang mungkin pernah merasa takut kuliah, merubah mindsetnya untuk kuliah, siapa takut. Jadi bukan siapa yang takut kuliah, tapi kuliah, siapa takut. Oke. Nah, apa sih untungnya jadi mahasiswa buat teman-teman? Banyak untung jadi mahasiswa. Mungkin di sini Anda hanya ada beberapa list seperti memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi, mengembangkan soft skill, memperluas jaringan sosial, siap menghadapi dunia kerja, lalu ada juga meningkatkan peluang karir. Dan yang paling banyak buat teman-teman kelas karyawan. Ada nggak di sini teman-teman yang punya pengalaman, saya ini sebenarnya udah lama di kantor tapi nggak bisa naik pangkat gara-gara nggak punya ijazah S1. Ada nggak? Nggak ada. Ada ya. Nah, saya yakin bapak yang di sana itu di belakang pasti
karena dia nggak punya ijazah S1, harusnya tuh jadi manajer nih, gajinya udah 2 digit gitu ya kan Pak. Tapi gara-gara nggak punya S1, jadi dia harus tertahan. Nah, Bapak adalah orang terpilih Pak, orang terpilih yang mengambil studi di sini untuk bisa meningkatkan kualitas kerja dan kualitas hidup Bapak. Tepuk tangan dulu, Bapak Sehingga. Baik. Nah, pasti nanti teman-teman bakal nanya, jadi mahasiswa itu mahasiswa yang seperti apa sih? Gitu kan. Maka di sini di Universitas Sains Indonesia kita mau teman-teman menjadi mahasiswa yang unggul, berkarakter, dan selaras industri. Nah, bagaimana sih mahasiswa yang unggul itu? Mahasiswa yang unggul itu adalah mahasiswa yang bisa memanfaatkan waktunya untuk meningkatkan produktivitasnya. Dia itu harus produktif. Karena kalau teman-teman nggak produktif, maka teman-teman nggak bisa menjadi unggul. Kenapa? Karena ada 3 kepribadian mahasiswa. Yang pertama itu quitters, campers, dan climbers. Nah, quitters itu apa teman-teman? Quitters itu adalah orang yang gampang menyerah. Ini ketika dia baru masuk, aduh susah banget nih pelajarannya. Udah, gue gak mau kuliah gitu. Udah, besok udah cabut ya, sekitar 1 doang bayarnya. Nah, kita gak mau teman-teman jadi yang itu. Atau jadi the camper. Camper ini dia nge-camp, udah dia merasa nyaman, dia di situ aja teman-teman. Dia cuman senang berada di zona nyamannya, nggak mau meningkatkan kualitasnya, sehingga dia ya stagnan di situ-situ saja. Mungkin kayak bapak yang tadi kerja. Kalau dia misalnya menjadi orang yang camper, maka ketika ada tawaran untuk jadi manajer, tapi dia nggak S1, dia nggak akan ambil. Udah nyaman kok di sini, ya udah di sini aja, kerja aja di sini aja, gajinya udah cukup menurut dia. Padahal kalau dia bisa menjadi climber, menjadi orang yang mau berjuang, maka dia akan bisa meningkatkan kualitas hidupnya, dan bahkan mungkin Bapak Ibu di sini akan menjadi pimpinan-pimpinan perusahaan yang akan datang di masa depan. Amin. Oke. Nah, ini sedikit tips gimana caranya menjadi climber, menjadi pejuang. Maka teman-teman harus bisa meningkatkan soft skill teman-teman. Banyak soft skill di dunia ini yang harus teman-teman tingkatkan, dan teman-teman gak usah khawatir, karena di Universitas Sains Indonesia ini teman-teman bakal diajarin dan bakal diberikan pelatihan-pelatihan soft skill seperti ini. Terus teman-teman harus sadar akan penggunaan teknologi, penggunaan AI, ChatGPT, dan lain-lainnya. Tapi ingat loh teman-teman, kalau teman-teman nanti menggunakan ChatGPT, jangan teman-teman pakai ChatGPT untuk ngerjain tugas. Nanti dosanya udah pada tahu tuh. Kalau teman-teman pakai ChatGPT untuk tugas langsung di copy paste, itu pasti dosennya akan tahu, dan kalian bakal kena marah sama dosennya. Gitu. Nah, selanjutnya teman-teman harus meningkatkan curiosity, rasa ingin tahu, banyak bertanya. Nanti di kelas kalau teman-teman nggak bertanya, maka seperti pepatah bilang, malu bertanya, bisa di jalan. Tapi kalau di pemikiran di dalam kuliah, ketika kalian malu bertanya, maka kalian sesat berpikir. Maka perbanyaklah bertanya, perbanyaklah diskusi, perbanyaklah komunikasi. Lalu miliki target, seperti apa yang dibilang Bapak Purwanto, bahwa mau teman-teman adalah sarjana 2028, sehingga teman-teman di tahun 2028 ini sudah akan menjadi sarjana dan akan meningkatkan kualitas hidup teman-teman. Lalu soft skill ini, ada soft skill yang sangat amat digunakan di dunia kerja saat ini adalah 6C. C-nya pertama adalah karakter. Teman-teman harus memiliki karakter yang baik, karakter yang dengan budi pekerti yang baik. Lalu teman-teman harus punya C yang kedua, culture, berbudaya. Teman-teman itu harus berbudaya. Budaya Indonesia, sopan santun ini juga budaya Indonesia. Lalu collaboration. Kolaborasi itu penting teman-teman. Kalau teman-teman mengandalkan diri sendiri, maka teman-teman nggak akan bisa meningkatkan kualitas hidup teman-teman. Akan stagnan di situ saja. Tapi ketika teman-teman melakukan kolaborasi, maka saya yakin teman-teman akan meningkatkan kualitas hidup teman-teman. Lalu ada creativity atau kreativitas. Maka teman-teman harus tingkatkan kreativitas teman-teman untuk bisa menjadi mahasiswa yang unggul.
ada juga komunikasi yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi teman-teman harus belajar berkomunikasi yang baik. Tata bahasa kepada dosen, tata bahasa kepada teman-teman, kepada pimpinan, kepada keluarga, dan lainnya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah critical thinking. Berpikir kritis. Ketika ada argumen yang dikeluarkan oleh dosen misalnya, teman-teman jangan takut untuk berpikir untuk memberikan pandangan yang lain. Karena bisa saja dosen itu tidak memikirkan apa yang teman-teman pikirkan. Maka teman-teman harus tingkatkan berpikir kritis. Nah, lalu tadi yang pertama sudah mahasiswa unggul. Yang selanjutnya mahasiswa berkarakter. Berkarakter itu seperti apa sih sebelumnya, Mas? Ya, sebelumnya sekali. Iya, nah, mahasiswa yang berkarakter tadi adalah sama seperti 6C yang pertama, karakter. Mahasiswa yang berkarakter adalah mahasiswa yang memiliki kepribadian yang baik, mampu mengembangkan dan menunjukkan potensi terbaiknya. Kalau teman-teman ada di dalam dirinya potensi, tapi tidak diasah dan tidak dikembangkan, maka teman-teman nggak akan bisa meningkatkan kualitas hidup teman-teman. Lalu, yang terakhir adalah mahasiswa selaras industri. Kenapa sih harus selaras industri? Karena selaras industri itu dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan individu teman-teman. Ketika teman-teman menjadi mahasiswa yang selaras industri, mau teman-teman letak di mana saja, mau di industri, mau di perusahaan, mau di pemerintahan, dengan kalau teman-teman memiliki kualitas yang selaras industri, maka semua tempat di dunia ini akan menerima teman-teman dengan bahagia. Oke, nah, yang terakhir ini ada 10 kepribadian orang yang berprestasi. Teman-teman, ada orang-orang yang berprestasi biasanya memiliki kepribadian ini, seperti disiplin, terus punya motivasi, terus dia juga fokus, terus yang tadi berjiwa climber dia juga sungguh-sungguh, terus senang berbagi teman-teman, senang berbagi itu juga penting, terus senang membaca, suka menulis, kreatif, dan yang terakhir sabar dan suka bersyukur. Nah, sebelum saya ke bagian akhir, saya ingin mengucapkan selamat datang di Universitas Sains Indonesia dan semoga teman-teman bisa siap untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, unggul, berkarakter, dan selaras industri. Baik. Nah, sebelum saya bayar, saya mau yang digunakan oleh Ibu tadi, Ibu Rektor kita ya. Ketika saya bilang USI, teman-teman bilang unggul selaras industri, dan unggul selaras industri, teman-teman jawab bisa. Oke. USI, unggul selaras industri, unggul selaras industri, bisa. Oke, teman-teman. Sebelum saya menutup, ada satu kata yang ingin saya ucapkan. Yang terakhir yang ingin saya ucapkan buat teman-teman adalah jadilah membanggakan. Jadilah membanggakan untuk keluarga, jadilah membanggakan untuk universitas, jadilah membanggakan untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, teman-teman harus ingat, jadilah membanggakan untuk diri sendiri. Saya Panca Sinaga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keren sekali ya hadirin semua, motivasi yang sangat bagus ya Bu Elit ya. Betul sekali, apalagi di sana tadi Pak Panca menjelaskan ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa, termasuk kemampuan dalam berkomunikasi ya Pak Haris. Betul sekali, apalagi kita sekarang dihadapi dengan industri-industri yang semakin terdepan, teknologi-teknologi terbarukan, kita harus up to date setiap harinya. Betul. Nah, selanjutnya kita juga akan mendapatkan hiburan nih yang sangat seru juga. Kita akan melihat bersama penampilan K-popers dari SMA Negeri 2 Setu.
At this time, feel like a lion, CEO, rock like a person. I'm in rush, ready to get boom, boom, boom. Go, go, whip up, to get no gamble, and then sugar beat that along in left, like a lion in the sky. Shouting, yeah, yeah, yeah. Beat, bow, 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 bow. Shouting, yeah, yeah, yeah. Beat, bow, 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 bow. Hear me roar, fire till I'm making me monkey. Got fun and setting, don't you know that I'm a savage? You don't know the legend. They can drop people on the daily. Don't let them make you laugh. This is awesome. No, 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 no.
Tepuk tangannya meriah.